Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wa salatu wassalam tabaraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sekarang i'rabul asma'il khamsati. Kita masuk kepada isim-isim yang di'irabi dengan huruf. Bagian yang ketiga, isim-isim yang di'irabi dengan huruf. Yang ketiga adalah asmaul khamsah. Kemarin yang pertama isim musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim. Sekarang isim yang di'irabi dengan huruf. Yang ketiga adalah asmaul khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabu asma'il khamsati, i'rabnya asmaul khamsah. Qala musannif telah berkata, wa amma asmaul khamsatu, adapun asmaul khamsah, faturfa'u, maka dirafa'kan bil wawi dengan tanda waw. Ketika rafa dia ditandai dengan waw. Wa tungsabu, maka dan di'irabi nasab bil alifi dengan tanda alif. Wa tukhfadu, dan di'irabi jar bil ya'i dengan tanda ya. Wa aqulu, dan aku mengatakan, as-salisu min asya'i, as-salisu isim yang ketiga ini, min asya'i dari isim-isim, allati yang tu'rabu bil hurufi, yang di'irabi dengan huruf-huruf, yaitu al-asmaul khamsatu, asmaul khamsah. Pada sabaqah, sungguh telah lewat, bayanuha, penjelasannya, wa bayanu syuruti, dan penjelasan syarat-syarat i'rabiha, i'rabnya, hadhil i'rabah, i'rab ini, sebagaimana yang telah lewat penjelasan tentang asmaul khamsah dan syarat-syarat i'rabnya. Wa hukmu, dan hukumnya asmaul khamsah, ang turfa'a, ketika rafa bil wawi, ditandai dengan wawu, niyabatun, pengganti dari anil dhammati, dhamma. Karena tanda asli i'rab dhamma itu, tanda asli i'rab rafa adalah dhamma. Nah, di sini asmaul khamsah ketika dia rafa, maka tandanya dengan wawu. Wawu itu pengganti dari dhamma. Wa tungsabu, dan ketika nasab bil alifi, ditandai dengan alif. Kenapa niyabatun? Niyabatun jadi mubtada muakhar karena jatuh setelah isim jar majrur bil alif. Jadi niyabatun pengganti anil fathati, dari harokat fathah. Tanda asli i'rab nasab adalah fathah. Tetapi asmaul khamsah ketika dia i'rabnya nasab, maka ditandai dengan alif, pengganti dari fathah. Wa tukhfadu, dan ketika jar asmaul khamsah bil ya'i, ditandai dengan ya, niyabatun, pengganti anil kasroti, dari harokat kasroh. I'rab jar tanda aslinya adalah kasroh. Tapi asmaul khamsah ketika dia i'rabnya itu jar, maka tandanya dengan ya, bukan dengan kasroh. Ya itu pengganti dari niyabah. Mana Fahri? Baca. Apa? Ya, terus?
Hmm. Al-marfu. Hmm. Idza amarka ya. Niabatan jadi hal. Contoh asmaul khamsa yang rafa. Contoh asmaul khamsa yang rafa. Idza amaraka, ketika abuka. Idza amaraka abuka, ketika bapakmu telah perintahkan kamu, fa'ati'hu, maka taatilah dia. Fa'ati'hu, ketika bapakmu perintahkan kau atau menyuruh kamu, maka fa'ati'hu, maka taatilah dia. Itu contoh pertama. Hadara akhuka min safari, saudara laki-lakimu telah hadir min safarihi, dari perjalanannya, safarnya. Nah, itu ada dua contoh. Fakullu min abuka, maka setiap dari lafaz abuka wa akhuka itu marfu'un, di i'rabi rafa. Kenapa? Li'annahu, karena lafaz abuka wa akhuka jadi fa'ilun, jadi fa'il. Fa'il dari mana abuka? Amaro, amaroka. Akhuka fa'il dari mana? Fa'il dari hadoro. Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya al-wawu, yaitu wawu, niabatan pengganti anid dhammati, dari dhamma. Li'annahu minal asma'il khamsa, karena sungguhnya dari asma'ul khamsa. Wal kafu mudhafun ilai, dan kafnya lafaz abuka, ka, abuka, akhuka, ka itu adalah mudhaf yang disandarkan kepada lafaz abu. Nah, dia tandanya mabniun alal fathi fi mahalli khafdin, menempati tempatnya i'rab jar. Kita baca dulu nanti dijelaskan. Wa misalul asma'il khamsati al-mansubah, contoh asmaul khamsah yang dinasabkan. Ati' abaka, ati' abaka. Taatilah bapakmu. Ahbib akhoka, cintailah saudara laki-lakimu. Fakullu min abaka, maka setiap dari lafaz abaka, akhoka mansubun, dia i'rabnya nasab. Kenapa? Li'annaha, karena lafaz abaka wa akhoka maf'ulun bih, dia menjadi maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-alifu niabatan, alif pengganti dari fathah. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Wal kafu mudhafun ilaih, dan kafnya di situ abaka, akhoka, kafnya itu adalah mudhaf, disandar yang mudhaf ilaih dari lafaz aba dan akhoka, akhun. Tandanya mabniun alal fathi fi mahalli jarrin, menempati i'rab jar, kama sabaqo, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Misalul asma'il khamsati al makhfudati, dan contoh asmaul khamsah yang i'rab jar. Istami' ila abika. Ma mana istami'? Simaklah bapakmu. Wa asfiq, sayangilah, ala akhika, saudara laki-lakimu. Asfaqa yushfiqu, kasih sayang. Fakullu min abika, maka setiap dari lafaz abika wa akhika makhfudun, i'rabnya jar. Kenapa? Lidukhuli hurufil khafdi, karena kemasukan lafaz huruf khafat, huruf jar. Yang mana itu? Ila. Istami ila abika, ila itu huruf jar. Kemudian wa asfiq ala akhika, ala itu huruf jar, maka dia jarkan. Akhika dan abika dijarkan. Kenapa? Karena lidukhuli hurufil khafdi, kemasukan huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdi, dan tanda jarnya al-ya'u, ya, niabatan anil kasrati, pengganti dari kasrah. Li'annahu
karena sungguhnya dia minal asmaul khamsah, termasuk asmaul khamsah. Wal kafnya dan kafnya mudhafun ilaih kama sabaqa. Nah, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, kalau menjelaskan tentang asmaul khamsah maka yang dibahas adalah isim. Kalimat isim. Berarti itu menunjukkan kalimat isim. Khamsah itu 5. 5. Nah, apa saja itu 5 asmaul khamsah? Abun, akhun, terus famun, fu, terus lu. Nah, ini abun, akhun, famun, fu, zu. Ini yang 5 asmaul khamsah. Ummi itu bukan asmaul khamsah. Yang 5 ini namanya asmaul khamsah. Nah, ini yang 5 asmaul khamsah. Abun, akhun. Abun itu bapak, akhun itu saudara laki-laki, famun itu mertua, fu itu mulut, zu itu yang memiliki, bermakna sohib. Nah, zu itu yang memiliki, makanya dikata zu malin, orang yang memiliki harta. Zu itu artinya sohib, itu yang memiliki. Atau zu fadlin, orang yang memiliki keutamaan. Jadi zu itu bermakna sohib di situ. Famun itu mertua laki-laki. Nah, kita mau bahas pertama. Jadi syaratnya ini bisa dikatakan asmaul khamsah ada 3. Abun, akhun, famun, fu. Ya fu ya. Hamun. Kok fu sih? Famun, hamun. Nah, hamun kan? Ini yang mulut, ini mertua laki-laki. Nah, famuka, mulutmu ya kan? Kalau hamun itu mertua laki-laki. Nah, ini yang 5 ini asmaul khamsah. Nah, syaratnya ini bisa jadi asmaul khamsah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, abun bisa dijadikan asmaul khamsah harus mufrad. Jadi abun itu harus mufrad. Abun itu mufrad kan? Nanti kalau jamak dia nggak bisa jadi asmaul khamsah. Syaratnya pertama, lafadz ini bisa jadi asmaul khamsah harus mufrad. Kemudian syarat yang kedua harus mudhaf, disandarkan kepada kalimat isim. Kecuali illa ya mutakallim. Ya mutakallim. Kalau abun disandarkan kepada yang mutakallim nggak bisa dikatakan asmaul khamsah. Syarat yang kedua harus mudhaf. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, lafadz famun ketika dia mau dijadikan asmaul khamsah harus mimnya dihilangkan. Maka sisa menjadi fa. Lafadz mimnya nanti dihilangkan, nanti contohkan. Maka harus cuma menjadi fa. Nah, ini syaratnya. Ya, kemudian kita mau kasih contoh di kitab tadi. Itu ada 3 syarat. Ya, contohnya yang mudah aja. Contoh yang lafadz asmaul khamsah dikatakan asmaul khamsah dengan ditandai dengan tanda hurufnya dengan huruf. Tanda hurufnya dengan huruf. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Bapakmu telah datang. Nah, lafadz abun ada contoh ja'a abuka, bapakmu telah datang. Nah, tulis saja dulu lah.
Nanti selesaikan dulu baru dijelaskan. Tuh. Nah, kita ambil contoh yang pertama, Ja'a abuka. Bapakmu telah datang. Nah, lafaz abun di sini dia dinamakan asmaul khamsah apa tidak? Ah? Syaratnya, kamu lihat syaratnya ada 3. Ya kan? Pertama abun, mufrad jama, mufrad tasniyah atau jama? Mufrad, memenuhi syarat pertama. Kemudian mudhof, selain ya mutakalim disandarkan kepada ini isim domir kan? Ka. Ya, ini jadi mudhof, ini idhofah, ini jadi mudhofun ilai. Nah, 2 isim kan mudhofun ilai kan kalau 2 yang berkumpul toh. Nah, dia disandarkan, dimodofkan kepada isim domir ka yang bukan yang mutakallim, maka memenuhi 2 syarat kedua, ya kan? Nah, berarti sudah, ini kan bukan yang masalah famun nih. Nah, berarti dia lafaz abun situ dinamakan asmaul khamsah karena memenuhi 2 syarat. Pertama, abun bermakna mufrad, kemudian disandarkan kepada isim, dimudofkan. Mudof itu sandar, dimudofkan kepada kalimat isim, maka dia memenuhi syarat. Maka ini abun di sini, abu di sini memenuhi syarat asmaul khamsah. Nah, di sini sekarang kita masalah i'rabnya. Masalah i'rabnya. Abun di sini menjadi fa'il. Fa'il dari ja'a. Ja'a itu kan fi'il, maka abun menjadi fa'il. Kalau fa'il berarti dia i'rabnya rofa. Kalau fa'il berarti sudah dipastikan kalimat isim yang kedudukannya sebagai fa'il maka i'rabnya rofa. Nah, asmaul khamsah ketika rofa tandanya dengan waw. Nah, karena memenuhi syarat. Kemudian ra'aitu faka.
Aku telah melihat mulutmu. Aku telah melihat mulutmu. Nah, ra'aitu faka. Faka, lafadz famun. Mufrad, disandarkan kepada, dimudofkan kepada kalimat isim, disandarkan kepada kalimat isim domir. Kemudian famun, dihilangkan lafadz mimnya menjadi fa, ya kan? Nah, faka. Ini kedudukannya fiil fa'il maf'ul. Kalau maf'ul maka dipastikan menjadi nasab. Asmaul khamsah ketika nasab ditandai dengan alif, memenuhi syarat mufrad. Nah, kemudian yang ketiga, marartu bizi malin, aku telah lewat. Bizi dengan apa tadi zi? Orang yang memiliki harta. Mal itu harta. Aku telah lewat dengan orang yang memiliki harta. Nah, zi atau zu, nah kalau zi itu kan zu, ini kan jer, karena kemasukan huruf jer. Nah, zi di sini memenuhi syarat asmaul khamsah, mufrad, kemudian disandarkan kepada dimudofkan atau disandarkan kepada kalimat isim, yaitu malin, malun, jadi malin, jadi mudof jer dia. Nah, bizi di sini jadi apa di sini? Karena sudah jelas kemasukan huruf jer, ya kan? Maka dia jadi majrur, dimajrurkan. Majrur sebab ada huruf jer. Nah, kalau isim yang kemasukan huruf jer, otomatis i'rabnya sebagai jer. Nah, memenuhi dia syarat. Nah, asmaul khamsah ketika jer ditandai dengan ya. Itu ya. Itu sudah memenuhi syarat asmaul khamsah. Nah, sekarang bagaimana contohnya Ustaz? Yang lafaz abun, akun, hamun, fuka itu yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa dikatakan asmaul khamsah. Ja'a aba ukum. Ja'a aba ukum. Telah datang bapak kalian. Atau bapak kalian telah datang. Ada lafaz abun, ada lafaz abun. Apakah lafaz aba ukum itu dinamakan asmaul khamsah? Tidak. Karena enggak memenuhi syarat. Nah, dia udah disandarkan kepada kalimat isim domir kum, ya kan? Tapi abau itu mufrad apa jamak itu? Jamak dia. Karena ini bukan mufrad, ini yang namanya jamak taksir. Jadi tidak memenuhi syarat asmaul khamsah. Nah, ja'a aba. Aba ini jadi apa kedudukannya? Fa'il, tetap fa'il. Nah, tapi karena dia bukan isim mufrad, dia jamak taksir aba ukum, maka kita lihat isim kalau ini kan tetap rofa kan jadi fa'il. Nah, jamak taksir ketika rofa tandanya apa? Ada di situ tandanya dengan dhamma. Nah, ini bukan asmaul khamsah. Karena lafaz abun di sini bukan jamak. Mafhum? Nah, kalau di jamak taksir ya tinggal sesuai dengan tandanya. Kalau tasniyah sesuai dengan tandanya. Ya, contoh yang apa namanya? Yang nasab. Ra'aitu al aba. Ra'aitu al aba. Aku telah melihat bapak. Itu al aba. Nah, abun, al aba. Aba di situ mufrad tasnya jamak. Mufrad. Memenuhi syarat pertama. Lafaz abun di situ mufrad. Dia mudhaf enggak?
nggak ada disandarkan kepada isim kan, nggak dimudofkan, maka tidak memenuhi syarat. Walaupun dia kedudukannya jadi maf'ul, fi'il fa'il maf'ul, nasab, tetap abun ini mufrad kan. Nah, nasab isim mufrad ketika nasab ditandai dengan fathah. Dia tidak dinamakan asmaul khamsah karena nggak memenuhi 3 syarat ini. Paham? Walaupun lafadznya aba belum tentu asmaul khamsah harus memenuhi syarat itu. Nah, yang jer itu aku telah melihat bi abi, ya aku telah melihat. Apa yang jer? Itu oh enggak ya bukan jer, nasab. Itu abi. Itu abi, aku telah melihat bapakku. Ummi, abi, aku telah melihat bapakku. Nah, lafadz abun di sini mufrad. Ya, mufrad. Tetap dia mufrad. Itu abi, aku telah melihat bapakku. Abun mufrad. Nah, dia disandarkan enggak kepada kalimat isim, dimudofkan kepada kalimat isim? Iya, tetap dimudofkan. Tapi yang dimudofkan ini ya mutakallim. Ini kan maka nggak memenuhi syarat asmaul khamsah karena dia dimudofkan kepada ya mutakallim. Nah, abi tetap jadi maf'ul karena fi'il fa'il maf'ul nasab. Nah, makanya isim mufrad, iya isim mufrad. Nah, tanda nasabnya apa? Hmm? Apa tanda nasabnya? Itu abi. Apa tanda nasabnya itu? Hah? Mana ada isim mufrad tanda nasabnya kasrah, i'rab nasab? Ada yang tahu tanda nasabnya? Nah, tetap ditandai fathah, tapi fathah yang dikira-kirakan, muqaddarah. Ada kan kemarin dibahas itu, tanda itu enggak selamanya zahir, kadang dikira-kirakan. Nah, walaupun dia mufrad, lafadz abun itu bermakna mufrad, disandarkan kepada, dimudahkan kepada kalimat isim, tapi ya mutakallim, kecuali ya mutakallim nggak bisa dinamakan asmaul khamsah. Karena di situ ada lafadz abun dan ya, jadi tetap nggak bisa lafadz abun ya. Nah, ini ya-nya ini ya mutakallim, maka nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Sekarang yang ketiga, masalah famun. Masalah famun. Paham nggak itu? Paham nggak itu? Paham kok, Farid? Hah? Paham nggak paham? Yang penting belajar. Jangan. Sekarang lafadz famun. Nah, ini kita mau bahas tentang famun. Bagaimana sih famun itu? Famun. Famun. Itu famakah. Itu famakah. Aku telah melihat mulutmu. Itu famakah. Famun. Nah, lafadz famun. Itu famakah. Famun tadi artinya mulut. Kan?
Famun ini jadi apa kedudukannya situ? Maf'ul, tetap maf'ul. Kalau maf'ul berarti nasab. Famun ini si mufrad. Nah, famun kita lihat syaratnya. Memenuhi nggak syaratnya itu? Ini dikatakan asmaul khamsah. Tidak. Famun ini bukan asmaul khamsah di sini. Dia tapi isim mufrad dia. Mafhum? Bukan asmaul. Kenapa? Karena ada mimnya. Bagaimana kalau jadi asmaul khamsah? Ra'aitu faka. Ra'aitu faka. Faka. Ini dia baru dinamakan asmaul khamsah. Karena dia dibuang mimnya. Dia baru dikategorikan asmaul khamsah. Karena sudah dibuang. Artinya sama. Aku melihat mulutmu sama dengan ini, cuman bedanya ini si mufrad, ini asmaul khamsah. Nah, dia maf'ul, nasab, tanda nasabnya apa? Asmaul khamsah ketika nasab. Alif. Nah, itu famun. Mafhum? Alhamdulillah. Af'alul khamsah udah dibaca tadi belum? Af'alul khamsah. Paham kau? Apa yang kau paham? Istami'. Ada lafaz abi, abun, bapak, ada lafaz bapak. Nah, bapak di situ Wahid dinamakan asmaul khamsah apa bukan? Istami' ila abika. Ada lafaz abun, bapak, ada bapak sini. Dinamakan asmaul khamsah apa bukan? Kalau memang udah paham. Hah? Apa? Naam. Kenapa? Kamu katakan lafaz abu jadi asmaul khamsah di sini. Bukan isim mufrad. Ya ini tinggal dilihat ini karena memenuhi syarat. Ya kan? Mufrad kemudian disandarkan kepada dimudofkan kepada kalimat isim. Nah, karena dia kemasukan huruf jar, sudah dipastikan i'rabnya jar, sudah jelas itu. Ati' abika, ati' abaka. Ati' abaka. Ati' adalah lafaz abun farid. Itu isim mufrad atau asmaul khamsah itu. Ati' taatilah bapakmu. To'a yuti'u ati'. Kenapa? Lafaz abun kau katakan asmaul khamsah. Ya itulah pentingnya mengetahui syarat-syarat. Kalau sudah memenuhi syarat ya sudah jelas. Kayak sholat kalau sudah memenuhi syarat sah. Tadi kalau nggak memenuhi syarat nggak sah. Begitu sama dengan ini kalau memenuhi syaratnya ya. Ati itu kalau katakan apa tadi? Asmaul khamsah. Kenapa? Karena ini tadi kan bukan asmaul khamsah karena nggak memenuhi syarat. Abun juga, bapak juga, tapi nggak memenuhi syarat. Ini kamu katakan bapak, lafaz bapak di sini asmaul khamsah. Apa itu syaratnya? Itu syaratnya ya, kau lihat di papan tulis. Apa syaratnya? Yaitu mufrad dimudofkan kepada kalimat isim. Nah,
Abaka itu irobnya apa di sini? Faras, abaka apa irobnya? Ati abaka apa irobnya? Rofa nasab jar. Ati abaka apa irobnya? Rofa nasab jar. Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul ya. Berarti di sini ini fi'il, ini wajib menyimpan fa'il. Fa'il di sini dhamir mustatir. Nah, abaka. Jadi kalau nasab, tanda nasabnya apa kalau asmaul khamsah ketika nasab? Tanda i'rab nasabnya apa? Fathaka, dhammaka, ya'ka, alifka, wawka. Alif yang mana? Ini atau ini atau ini atau ini? Iya. Paham berarti. I'rab. Sekarang lanjut af'alul khamsah. I'rabu af'alil khamsati yang keempat. Isim-isim yang dirabi dengan huruf af'alul khamsah. Qala musannif telah berkata wa ammal af'alul khamsatu, adapun af'alul khamsah wa turfa'u, ketika dia rafa bin nuni ditandai dengan huruf nun, wa tunsabu wa tujzamu, ketika nasab dan jazam bihazfiha, yaitu membuang apa itu ha? Nun, dengan membuang nun. Kalau rafa dengan nun, tapi kalau nasab dan jazam dibuang nunnya. Wa aqulu, aku mengatakan ar-rabi'u, kalimat isim yang keempat, min asya'i, dari isim-isim allati yang tu'rabu bil hurufi, yang dirabi dengan huruf, yaitu al af'alul khamsatu, af'alul khamsah. Qad arafta, sungguh kalian telah mengetahui, fima sabaqa, sebagaimana penjelasan yang telah lewat, haqiqatal af'alil khamsati, hakikatnya af'alul khamsah. Wa hukmu, dan hukumnya af'alul khamsah, annaha, bahwasanya af'alul khamsah turfa'u, dirofa'kan. Ketika rofa ditandai dengan disubutin nun, dengan tetapnya nun. Kenapa? Niyabatun, pengganti, anid dhammati, dari dhamma. Tanda-tanda asli i'rab rofa adalah dhamma. Tapi di sini af'alul khamsah ketika rofa dia tandanya subutun nun, pengganti dari dhamma. Ketika nasab wa tunsabu wa tujzamu, dan nasab dan ketika nasab dan jazam bihazfi, dengan membuang hadhihi nun, nun ini, dengan membuang nunnya, niyabatun anil fathati, pengganti dari fathah, awil kasroti, dan kasro, sukun, awil sukuni, dan suku atau sukun. Af'alul tanda asli i'rab nasab fathah, tetapi af'alul khamsah ketika dia nasab bukan ditandai fathah, tapi dengan membuang nun. Nun itu pengganti dari fathah. Begitu juga jazam, tanda aslinya sukun. Nah, kalau sukun jazam tetap. Famisalul af'alil khamsati al-marfu, contoh af'al khamsah yang rafa. Berak. Berdarah. Haid ya? Adonu haid. Atau nifas. Paling nongkrong di WC itu. Contoh af'al khamsah ketika rafa. Taktubani. Taf, dua orang yang menulis. Taf hamani, dua orang yang faham. Fa kullu minhuma, maka setiap dari dua lafaz tadi, taktubani, tafhamani, fi'lun mudhari'in marfu'in, fi'il mudhari' yang rafa. Kenapa dia rafa? Kenapa taktubani, tafhamani rafa? Litajarrudi, karena sepinya min nasibi, dari amil nawasib, wal jazimi, dan sepi dari amil jawazim. Maksudnya tidak kemasukan amil nawasib dan tidak kemasukan amil jawazim. Maka dia tadi taktubani di robi rofa.
Wa alamat raf'ihi, dan tanda rafa'nya thubutun nuni, tetapnya nun, wal alifu dhamir, dan alif dhamir isnani yang kedua sebagai fa'il. Jadi alifnya itu sebagai fa'il. Mabniun ala sukun, mabni atas sukun, fi mahalli raf'i, menempati rafa. Wa misalul af'alil khamsati al mansubati, contoh af'al khamsah yang nasab. Lan tahzana, apa artinya itu lan tahzana? Lan ada apa? Ya, berdua, karena ada alif tasniyah di situ. Alif domir yang bermakna isnain tadi kan? Isnain bermakna tasniyah. Jadi itu artinya dua, lang tahzana. Sekali-kali kalian berdua tidak bersedih atau tidak akan. Lang tafshala. Tafshala itu artinya apa? Gagal. Sekali-kali kalian berdua tidak akan. Berdua juga karena ada alif tasniyah, domir alif tasniyah yang bermakna isnain, bermakna dua orang. Fa kullu minhuma fi'lu mudhari'in mansubin, maka dirobi dengan fi'il mudhari' yang dimansub. Kenapa dirobi dengan nasab? Karena bilan, karena kemasukan dengan amil nawasib lan. Wa alamatu nasbi, dan alamat nasabnya atau tanda nasabnya hazfun nuni, membuang nun, wal alif, domir alif di situ bermakna isnaini, bermakna dua, yang kedudukannya jadi fa'ilun, jadi fa'il. Dia mabni ala sukun fi mahalli raf'i. Nah, sekarang af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kalau membicarakan tentang af'al khamsah, yang dibahas adalah fi'il mudhari'. Yang dibahas adalah fi'il mudhari'. Selain itu bukan. Kalau membicarakan tentang af'al khamsah, yang dibahas tentang fi'il mudhari'. Nah, kapan fi'il mudhari' dikatakan af'al khamsah? Ketika akhirnya bertemu dengan sesuatu, syai'un. Bertemu dengan syai'un. Nah, syai'un itu sesuatu. Fi'il mudhari' yang akhirnya ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Pertama, sesuatu di situ alif nun tasniyah. Sesuatu yang di sini maksud alif tasniyah. Alif tasniyah. Kemudian yang kedua, sesuatu di situ apa? Wawu jama'. Kemudian yang ketiga, sesuatu di situ dinamakan apa lagi? Nun. Ya muannas. Mukhatabah. Nah, sesuatu di sini yang kalau membahas af'alul khamsah, yang dimaksud adalah fi'il mudhari' yang akhirnya ada sesuatu. Apa aja sesuatu itu? Alif tasniyah, wawu jama', ya manas. Alif tasniyah ini bermakna dua ya. Bermakna dua. Jama' itu banyak, tapi yang dimaksud sini banyak laki-laki yang banyak, bukan perempuan yang banyak. Banyak atau tiga lah. Ini kalau ya muannas mukhatabah, ya muannas perempuan, mukhatabah yang diajak bicara. Kamu ajak bicara itu namanya ya muannas mukhatabah. Nah, contohnya yang alif tasniyah dulu. Contoh yang alif tasniyah, fi'il mudhari' yang
Ini contoh yang alif tasniyah. Ini contoh alif tasniyah. Taf'al, yaf'alani, taf'alani. Contoh yang jama'. Yaf'aluna. Taf'aluna. Ini yang mau jama', fi'il mudhari yang ketemu sesuatu. Ya muannas. Ya muannas. Mukhatabah. Apa contohnya? Fi'il mudhari yang ketemu sesuatu yang muannas mukhatabah. Taf'alina. Taf'alina. Nah, ini namanya kafi alif tasniyah, ini namanya waw jama', ini namanya ya muannas mukhatabah. Nah, fungsinya nun ini apa di sini? Fungsinya nun itu itulah nanti i'rabnya. Itu nanti i'rabnya. Nah, makanya tadi saya bilang kan ada i'rabnya nanti. Nah, sekarang kita bahas i'rabnya. Ketika af'al khamsah ketika rafa. Apa tadi af'al khamsah ketika rafa? Subutun nun. Al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna yusalluna. Yang mana di situ af'al khamsah? Yusalluna. Yusalluna. Yusalluna di sini dia rafa. Nah, af'alul khamsah ketika rafa ditandai dengan nun. Maksudnya sebutan nun tetapnya nun. Tetapnya nun. Nah, sekarang yang nasab. Yang i'rabnya nasab. Kita yang i'rabnya nasab. Lan apa tadi di situ di kitabnya? Lan tahzana. Lan tahzana kalau kita aslinya zani. Aslinya zani. Karena kemasukan amil nawasib, maka ketika nasab tandanya apa? Halfun nun, berarti nunnya dibuang. Menjadi lan tahzana. Tahzana, hazfun nun. Ketika nasab hazfun nun sama dengan jazm. Lam yadriba. Aslinya yadribani aslinya kan? Karena dia kemasukan amil jawazim, maka tanda jazmnya apa? Hazfun nun, buang nun. Nah, tandanya hazfun nun. Itulah af'alul khamsah wal mawqul.
Wahid, paham? Noval, nanti saya tanya kok habis ini. Awas nggak bisa jawab. Ya Novi. Novi, Noval. Af'alul khamsa ketika i'rab nasab, tanda nasabnya apa? Jangan ditanya. Af'alul khamsa ketika nasab, tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya? Benar sekali, Anda salah. Enggak paham kau dari tadi, la ilaha illallah.
Asfarid, asmaul af'al khamsa ketika jar tanda i'rabnya apa? Jangan ditanya, biar dia berpikir, biar cerdas. Af'alul khamsa ketika jar ditandai i'rab apa? Tanda i'rab jarnya ketika jazam tanda i'rab jazamnya apa, Farid? Lo. Baru aja lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Apa? Af'alul khamsa ketika jazam, tanda jazamnya apa? Farid, dengar nggak saya ngomong, Farid? Terus ngapa nggak dijawab? Mahdi, apa Mahdi? Af'alul khamsa ketika i'rab jazam, tanda jazamnya? Hah? Loh, gimana ini? Af'al khamsa ketika rofa, tanda rofanya dengan nun. Af'al khamsa ketika nasab, tanda nasabnya membuang nun. Hazfun nun. Af'al khamsa ketika jazam, tandanya membuang nun juga. Dia akan kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Wallahu a'lam. Ada yang bertanyakan? Paham ya? Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man muazzin